pengampunan itu adalah cara kerja surga atau operandi surgawi, cara kerja Tuhan. Tuhan selalu ingin membawa kita dalam perdamaian dengan Allah. Di 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa Tuhan ingin mendamaikan kita dengan Allah, manusia dengan Allah, dan itulah makanya itu cara kerjanya surgawi ya. Dan kita sebagai anak-anak kerajaan surga itu jugalah yang harusnya menjadi cara kerja kita, modus operandi kita sebagai anak-anak kerajaan surga dalam hubungan kita dengan sesama, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan teman-teman, dengan lingkungan, atau di mana saja Tuhan tempatkan kita. Tapi seringkali kita juga jadi berkata atau bertanya gitu, tapi orang itu udah terlalu sering nyakitin saya, bos itu udah terlalu sering gitu loh, maki-maki saya, nginjak-nginjak saya, atau mungkin pasangan itu selalu tiap kali menyakiti, minta maaf nyakitin lagi, minta maaf nyakitin lagi. Bagaimana dong itu? Mari kita baca dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Agak panjang sih tapi saya bacakan ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu, menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan.' Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harusnya mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Di awal cerita ini Petrus bertanya sama Tuhan Yesus, katanya, mengampuni sampai berapa kali? Sampai 7 kali. Kalau melihat angka 7 biasanya orang merata itu angka sempurna ya, mungkin sampai udah 7 kali tuh bisa mengampuni, udah hebat banget gitu ya, kan sempurna banget gitu. Tapi Tuhan bilang katanya 70 kali 7 kali. Katanya kalau ngomong 70 kali 7 aja udah 490, udah banyak banget ya, kayaknya udah wah hebat sekali. Tapi 70 kali 7 kali sebenarnya banyak pengertian dari situ, tapi kita anggap aja itulah suatu angka yang sangat besar. Artinya itu benar-benar pengampunan itu harus terus-menerus, tidak terhingga, luas sekali. Di sini Tuhan mengatakan satu perumpamaan tentang sebenarnya 2 orang hamba. Kita bicara hamba yang pertama, dia punya hutang sama raja 10.000 talenta. 1 talenta itu bicara 34 kilo ya, suatu ukuran berat 34 kilo 1 talenta. Kalau 10.000 talenta berarti 340.000 kilo ya, 340.000 kilo. Jadi kalau emas, bayangkan itu emas kalau sebesar itu, seberat itu, berapa banyak, berapa besar harganya. Ya kalau kita perhitungkan kasar, kira-kira lah mungkin sekitar 170 triliun rupiah harganya. Itu 10.000 talenta, itu hutangnya 170 triliun rupiah, itu harga sekarang.
Nah, dia punya hutang sebesar itu, terus raja belas kasihan, dihapuskan hutangnya. Jadi memang sebenarnya ada hutangnya, tapi dihapuskan hutangnya. Nah, kemudian dia keluar ketemu temennya, katanya bilang kawannya punya hutang sama dia 100 dinar. 1 dinar itu bicara waktu itu adalah upah sehari. Jadi kalau 100 dinar ya perkiraan itu 4 bulan ya. 4 bulan. Jadi kalau 1 bulan 40 juta. 1 bulan 10 juta, berarti 4 bulan 40 juta ya. Tadi dia hutang 170 triliun, 12 angka nolnya. Yang ini hutang temennya 40 juta. 6 nolnya. Jadi kalau dicoret 6 nol, yang itu dicoret 6 nolnya, berarti 170 juta sama 40 perak. Bedanya jauh banget, itu utangnya besar banget, ini utangnya 40 perak, 170 juta sama 40 perak bedanya. Tapi dia diampuni, dibelas kasihani, mendapatkan belas kasihan, dia nggak bisa kasih belas kasihan sama temannya yang 40 perak. Bayangkan, jadi marahnya tuannya itu seperti apa? Karena dia tidak bisa punya belas kasihan. Padahal dia sudah mendapat belas kasihan yang besar. Nah, ini bicara apa? Bicara kita masalah pengampunan kan tadi, masalah pengampunan. Kita harus ingat bahwa betapa besarnya belas kasihan Tuhan sama kita. Kita sudah melakukan banyak kesalahan. Bukan bicara masalah dosa besar atau dosa kecil, tapi kita juga sudah mendapat pengampunan. Istilahnya upah dosa adalah maut, ya. Upah dosa adalah maut, itu besar sekali. Dan kita diampuni, mendapat belas kasihan, didamaikan dengan Allah, masuk dalam kerajaan surga, dibebaskan. Itu kita mendapat belas kasihan yang besar. Nah, kalau ada orang yang bersalah sama kita, mungkin kita merasa, aduh sakit sekali Tuhan, aduh sakit sekali. Tapi kita harus ingat bahwa kita sudah diampuni. Kita mendapat belas kasihan yang besar. Tidak bisakah kita punya belas kasih yang besar itu terhadap orang yang melakukan kesalahan sama kita? Jadi kalau kita nggak bisa mengampuni orang lain, itu berarti kita tidak ingat bahwa kita mendapat kasih karunia yang besar, belas kasihan yang besar. Jadi itu yang pertama, kalau kita nggak bisa mengampuni. Jadi kita untuk bisa mengampuni, ingat bahwa kita itu sudah mendapat belas kasihan yang besar dari Tuhan. Betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan yang kedua, kalau kita baca tadi di ayat yang terakhir, di belakangnya itu di ayat 34, dikatakan bahwa diserahkan kepada algojo. Itu algojo kalau bahasa Inggrisnya bilangnya torturer, penyiksa. Nah, itu mengatakan bahwa kalau kita nggak bisa mengampuni, itu kita masuk dalam penyiksaan, pada siksaan. Siksaannya itu apa? Bayangkan kalau kita nggak bisa ngampunin orang, kita dendam sama orang. Yang tersiksa siapa? Yang tersiksa kita. Saya pernah ngalamin loh. Saya waktu itu disakitin sama orang. Sebenarnya mulutnya sih, perkataannya nyakitin banget hati saya. Saya nggak bisa ngampunin. Saya tuh sampai ada berapa, mungkin kalau nggak salah saya ingetnya 2 tahun itu, saya tuh hampir tiap hari saya berdoa, saya sakit hati sama tuh orang. Jadi tapi begitu saya doakan lah tiap hari, saya doakan sampai akhirnya saya dapat belas kasihan Tuhan, saya mendapat kasih karunia, saya bisa ngampunin orang itu, saya bisa ngobrol-ngobrol sama orang itu. Dan ternyata orang itu nggak tahu kalau dia nyakitin saya gitu loh. Dan saya memang nggak bilang sih, tapi yang saya dapat dari dia tuh nggak ada maksud nyakitin saya. Mungkin memang kebiasaan mulutnya dia ya. Mungkin kita perlu doakan dia ya, supaya dia juga bisa menjaga mulutnya. Tapi bukan maksudnya dia gitu. Bukan maksudnya, kan saya sendiri yang tersiksa, kan rugi sendiri sayanya gitu. Nah, tapi memang sering terjadi seperti itu. Bukan sering terjadi, yang terjadi adalah seperti itu. Kalau kita nggak mengampuni, kita sendiri yang tersiksa. Kita sendiri yang ada satu quote yang berkata begini, waktu kita mengampuni itu, kita seperti membuka suatu pintu penjara. Dan waktu kita buka pintu penjara itu, kita baru sadar ternyata kita yang dipenjara. Nah, itu waktu kita memberikan pengampunan itu, kita membebaskan diri kita. Kita melepaskan diri kita dari cengkraman itu, cengkraman dendam, cengkraman amarah, cengkraman ikatan-ikatan itu. Sebenarnya itu membuat kita
bisa terjerumus tenggelam lebih dalam, bahkan mungkin bisa menyeret kita dalam dosa ya kali ya, mungkin itu dalam uh, kungkungan amarah itu sendiri. Dan memang kalau kita mau melepaskan pengampunan, itu kita menjadi membebaskan diri kita sendiri. Jadi pertama kita melepaskan pengampunan karena kita tahu Tuhan baik, Tuhan sudah memberikan pengampunan yang besar sekali, belas kasihan yang besar kepada kita. Yang kedua, itu membebaskan diri kita, memberikan kita kelepasan. Dan selalu ingat, Tuhan Yesus baik dan kasih setianya untuk selamanya.